Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Salam sehat selalu dan selamat belajar. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, jangan lupa untuk kita semua berdoa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keliling bangun datar. Kalau kemarin, bangun datar persegi dan persegi panjang. Kali ini kita akan belajar keliling bangun datar segitiga. Nah, tanda-tanda seperti ini mungkin anak-anak pernah lihat. Benar, ini adalah rambu-rambu lalu lintas yang berbentuk segitiga. Keliling segitiga dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang ketiga sisi segitiga tersebut. Perhatikan gambar segitiga berikut. Siapa yang bisa tebak bentuk segitiga apa ini? Ya, betul. Gambar ini merupakan segitiga sama sisi karena memiliki tiga sisi yang sama panjang dan juga memiliki tiga siku yang sama besar. Tiga sudut yang sama besar. Nah, tiap titik sudut kita namakan titik sudut A, B, dan C. Dan kelilingnya adalah titik sudut sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Atau sisi AB kita namakan A, BC kita namakan B, dan AC kita namakan sisi C. Jadi keliling segitiga adalah A tambah B tambah C. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Hitunglah keliling segitiga berikut. Ini adalah segitiga, siku-siku. Ketiga sisinya tidak sama, yaitu ada yang berukuran 12 cm, sisi yang lain 15 cm, dan sisi yang lain berukuran 9 cm. Cara penyelesaiannya, kita langsung jumlahkan ketiga sisi dari segitiga ini. Jadi rumusnya adalah kelilingnya sama dengan 9 tambah 12 tambah 15. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 36. Kita ke contoh yang lain. Keliling sebuah segitiga sama sisi adalah 36 cm. Tentukan panjang sisi segitiga tersebut. Nah, ini beda dengan soal sebelumnya yang mencari keliling, tapi ini kelilingnya sudah diketahui. Nah, bagaimana caranya? Ibu ingatkan bahwa segitiga sama sisi, seperti tadi yang dikatakan bahwa memiliki tiga sisi yang sama panjang. Beda dengan segitiga siku-siku atau segitiga sama kaki. Jadi segitiganya sama panjang, sisinya sama panjang. Nah, jadi keliling itu rumusnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan 3S. Berarti sebaliknya, jika yang dicari adalah sisi, maka rumusnya adalah keliling yang sudah diketahui dibagi dengan 3, karena ada 3 sisi. Jadi penyelesaiannya, sisi sama dengan 36 dibagi dengan 3 sama dengan 12 cm. Berarti setiap sisi dari bangun datar segitiga ini adalah 12 cm. Nah, kita ke contoh soal yang lain. Keliling sebuah segitiga sama kaki adalah 50 cm. Jika panjang sisi sama kakinya adalah 18 cm, berapa panjang sisi yang lain? Nah, ini soal yang berbeda dengan soal yang sebelumnya. Ini keliling sudah diketahui, dan panjang sisi sebagian sudah diketahui juga. Sekarang tinggal mencari salah satu sisi. Karena ini sama kaki berarti 18 cm ini menggambarkan sisi yang lain juga. Sekali lagi diketahui keliling segitiga sama kaki 50 cm. Panjang sisi sama kaki 18 cm. Nah, berarti jika sisi yang satu 18 cm, sisi yang lain juga sama 18 cm. Kita tambahkan dulu atau kita jumlahkan. 18 tambah 18 sama dengan 36. Berarti kita tinggal mencari sisi yang ada di bawah ini. Ya, berapa panjang sisi yang ada di bawah ini? Caranya adalah dengan mengurangi keliling yang sudah diketahui
dikurangi dengan panjang dua sisi sama kaki yang tadi sudah dijumlahkan. Berarti 50 dikurangi dengan 3. Oke, itu tadi materi matematika. Kita lanjut dengan mengenal karya seni kolase. Nah, karya seni kolase ini sudah dipelajari sebelumnya. Kita akan di kelas sebelumnya dan kita akan pelajari lagi lebih lanjut. Apa itu kolase? Kolase adalah teknik membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara menempel. Kolase dibuat dengan menempelkan berbagai macam bahan pada permukaan gambar. Berikut ini beberapa bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat kolase. Yang pertama, bahan dari alam. Maksudnya adalah bahan yang berasal dari alam yang ada di sekitar kita. Contohnya berupa daun, ranting, biji-bijian, bunga kering, kulit pohon, kerang, dan batu-batuan kecil. Sedangkan bahan olahan adalah bahan yang sudah diolah. Contohnya plastik, serutan kayu, serat, sintetis atau kain, logam, karet, kancing, baju, dan korek api. Kemudian ada juga bahan yang berasal dari bahan bekas. Maksudnya adalah bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi. Contohnya kertas koran bekas, majalah bekas, tutup botol, dan bungkus permen. Artinya, bahan yang sudah tidak terpakai, yang kita sudah anggap sampah, ternyata masih bisa kita olah lagi, salah satunya dengan membuat kolase. Nah, kita perhatikan contoh kolase ini. Kolase ini, kalau kita perhatikan dengan seksama, terbuat dari biji-bijian. Selanjutnya juga kolase dari potongan kain bekas. Ini ada kain bekas di sini, lalu dibuat juga dari korek api dan dari kancing baju. Ya, bagus. Nah, ini yang terakhir contoh kolase dari majalah bekas dan juga tutup botol. Berikut cara membuat kolase dari bahan bekas. Kita akan membuat karya seni berupa kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Mari kita siapkan bahan-bahan yang diperlukan nanti. Selanjutnya, kita simak cara membuat kolase berikut ini. Bahan yang disiapkan adalah kertas gambar, kardus bekas, pensil, lem, gunting, koran bekas, dan juga plastik bekas. Caranya yang pertama, kita buat sketsa dengan gambar sesuai selera. Misalnya kita buat gambar angsa, kemudian kita potong kecil-kecil kertas koran, kardus bekas, bahkan bungkus permen menggunakan gunting. Ingat hati-hati saat menggunakan gunting. Lalu kita rekatkan potongan kertas pada pola gambar menggunakan lem. Harus kita lakukan dengan hati-hati agar kertas menempel dengan rapi dan tidak mudah terlepas. Kemudian kita tunggu hingga kertas merekat kuat dan tentu saja kolase angsa sudah jadi dan siap untuk kita pajang. Bagus bukan? Oke, sekian dulu materi matematika dan SPDP hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe.